Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, entah itu prajurit Ling Yuntang atau Yan Yuntang, mereka semua keluar rumah saat ini dan melihat cincin merah di langit. Dan wajah beberapa orang sangat gembira. Sementara yang lain memiliki ekspresi sedih di wajah mereka, karena hanya mereka yang bisa melewati cincin cahaya merah ini yang memenuhi syarat untuk mengikuti penguasa istana dan berpartisipasi dalam warisan api ini. Dan tidak semua orang dapat melewati cincin cahaya merah ini. Faktanya, para pejuang yang bergabung dengan Yeonmyo Tiangong kurang lebih memiliki pemahaman tentang bakat mereka sendiri. Setiap orang juga memiliki gambaran yang samar-samar. Apakah mereka dapat melakukan perjalanan melewati cincin merah ini? Tapi ada juga para pejuang yang sangat bersemangat dan sangat percaya diri dengan bakat mereka. Sementara para pejuang yang terlihat murung mengira mereka tidak bisa melewatinya sama sekali. Saya mendengar bahwa seorang pejuang yang memiliki setidaknya 5 daun bunga teratai memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan melalui cincin kabut merah. Belum tentu ada prajurit berdaun 3 yang melakukan perjalanan melaluinya di masa lalu. Tetapi Wu Yeyi mengatakan bahwa ada beberapa dasar untuk itu, karena sebagian besar prajurit yang melakukan perjalanan melalui masa lalu pada dasarnya adalah prajurit yang mengaktifkan teratai 5 daun. Saya baru membuka 3 lembar daun teratai saat saya melewati masa kesengsaraan besar tahun lalu. Jadi bukankah saya tidak ada harapan? Banyak prajurit melihat cincin itu dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Pada saat ini sesosok tubuh melesat langsung ke langit dan terbang menuju cincin kabut merah. Itu Yan Hongtang dari Yan Yuntang. Dia pasti memenuhi syarat untuk melewati cincin kabut merah ini, kata seorang prajurit saat melihat Yang Hongtang terbang ke atas dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di depan cincin merah dalam sekejap mata. Tanpa ragu-ragu, dia melewati langsung cincin merah dengan sedikit kilatan di tubuhnya. Saat dia melewati cincin cahaya merah, seluruh cincin cahaya merah tiba-tiba mekar dengan lingkaran cahaya merah yang mempesona. Cahaya merah yang sangat kaya. Beberapa tahun yang lalu, saya mendengar bahwa Yao Hantang adalah seorang jenius yang membuka lipatan teratai berdaun 5. Dengan cahaya merah yang begitu kaya, saya kira dia telah membuka teratai 7 daun. Setelah Yang Hongtang melewati cincin merah, dia berdiri di belakang wakil kepala istana. Dia diperkenalkan ke Yeonmyo Tiangong oleh wakil kepala istana, dan dia bisa dianggap sebagai keturunan langsung dari wakil kepala istana. Melihat itu, wakil kepala istana tersenyum sedikit dengan ekspresi agak bangga di wajahnya. Sementara Yang Hongtang juga memiliki ekspresi arogansi di wajahnya saat dia melihat ke arah para prajurit Yeonmyo Tiangong. Setelah orang pertama melewati cincin awan merah, tak lama kemudian prajurit kedua juga terbang ke udara. Ketika prajurit itu langsung menuju cincin awan merah, saat dia hendak melewatinya, seluruh cincin awan merah tiba-tiba meledak dengan cahaya hitam, dan kemudian sebuah tirai transparan muncul di cincin awan merah. Gagal! Ya, orang ini adalah pejuang dari Ling Yuntang, dan bakatnya tidak cukup untuk melewati cincin merah. Tingkat kelulusan Ling Yuntang pada awalnya tidak tinggi. Wajah prajurit itu menunjukkan kekecewaan. Meskipun dia tidak yakin, dia tidak berani mempertahankan tuan istana dan hanya bisa mundur dengan wajah tidak senang. Segera setelah itu, para prajurit terus terbang menuju cincin kabut merah di langit. Namun melihat kecepatan dan momentum penerbangan mereka, sebenarnya dapat mengetahui secara kasar
Apakah mereka dapat melewati cincin kabut merah? Para pejuang dengan keyakinan kuat itu terbang dengan kecepatan penuh, nyaris tidak melambat. Prajurit seperti itu dapat melewati cincin kabut merah. Tentu saja hanya ada segelintir prajurit yang sangat percaya diri yang bergegas menuju cincin kabut merah dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya untuk dipantulkan kembali oleh tirai tipis tersebut, sehingga menyebabkan masalah. Adapun para pejuang yang melambat dan ragu-ragu, kebanyakan dari mereka tidak mampu melewati cincin awan merah. Mereka sangat menyadari bakat mereka dan hanya mencobanya tidak melewatinya. Setelah melewati cincin awan merah, mereka akhirnya melintasinya tanpa bisa dijelaskan, sehingga wajah mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira. Pada saat ini, Loseng melihat cincin kabut merah dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia tidak terburu-buru untuk berkumpul dengan orang lain dan akan menunggu sampai jumlah orang lebih sedikit. Tapi saat ini, dia memperhatikan tatapan Ansing di sebelahnya, dan alisnya tiba-tiba berkerut lagi. Karena wanita ini memberi Loseng perasaan bahwa dia sangat sombong, dan dia juga sangat ingin menantang dan menerima tantangan. Dan dia telah menunggu kesempatan hanya untuk bersaing dengan dirinya sendiri. Tapi masalahnya adalah Loseng tidak terlalu tertarik dengan hal semacam ini. Setelah mengalami dilema spiritual, dia memahami tujuannya. Yang dia butuhkan adalah mencapai tujuannya selangkah demi selangkah, bukan untuk membuktikan apapun kepada orang lain atau mengatakan bahwa dia telah melewati tahap fase ini. Semakin banyak daun teratai yang dibuka, semakin kuat respon terhadap bunga teratai tersebut, dan seharusnya cahaya cincin kabut merah semakin terang, kata Ansing sambil tersenyum. Saya tidak tahu berapa banyak daun yang Anda membukanya. Loseng melutkan bibirnya dan menjawab, saya tidak tahu. Apakah Anda tidak ingin mengatakannya? Ansing tersenyum. Loseng mengangkat bahu, dia benar-benar tidak ingin mengatakannya. Saat keduanya berbicara, sosok biru lainnya melonjak, dan itu adalah seorang prajurit itu yang bernama Sue Muyang. Itu orang nomor 1 di Yan Yuntang. Kalau begitu, Sue Muyang harus menjadi pejuang dengan teratai 9 daun, yang pasti dia akan melewati cincin awan merah. Saya dengar dia juga orang yang naik. Dia naik 6 tahun lalu. Saat Sue Muyang melewati cincin cahaya merah, seluruh cincin cahaya merah mekar dengan cahaya yang lebih menyala-nyala. Cahaya merah bertahan dan berfluktuasi di sekitar cincin, membuat wajah semua orang di istana surgawi menjadi merah. Sekarang, sudah ada ratusan prajurit yang melewati cincin awan merah, dan Sue Muyanglah yang bersinar paling terang saat melewati cincin awan merah. Setelah dia melewati cincin kabut merah, sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia terbang menuju Yunluo. Melihat itu, Yunluo tersenyum tipis. Tidak buruk. Itu masih jauh dari cukup, kata Sue Muyang. Saya akan membuktikan diri saya kepada Anda dalam warisan api. Ekspresi wajah Yunluo sedikit tidak wajar, tapi dia berkata, berhenti berbicara. Tetapi Sue Muyang tidak mendengarkan sama sekali. Saya bergabung dengan Yunyu Tianggong karena Anda. Saya akan membuktikan diri dan membuktikan kepada Anda bahwa saya adalah protagonis dunia ini. Selama Anda memberi saya waktu 20 tahun, saya pasti bisa menyusul Anda, dan saya akan bisa menandingi Anda. Mendengar kata-kata ini, banyak prajurit termasuk wakil kepala istana memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Di depan banyak orang, dia benar-benar menunjukkan ketulusannya kepada kepala istana, dan kuncinya adalah kesenjangan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Sue Muyang hanya berada di alam laut dewa, sedangkan Yunluo sudah menjadi master dunia setengah langkah. Meskipun prajurit ini dihormati karena kekuatannya, kecuali klan Yoye. Prajurit laki-laki jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan prajurit wanita, dan kekuatan mereka umumnya lebih kuat daripada prajurit wanita.
Jika Sui Muyang benar-benar tertarik pada Yuan Luo, hal pertama yang harus dia pertimbangkan adalah kultivasinya sendiri. Mendengar ini, wajah Yuan Luo tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara dingin, "Sui Muyang, apa yang pernah Anda lihat dan Anda kejar, itu hanyalah avatar dan ilusi yang dihasilkan oleh latihan saya. Jadi tolong jangan bermimpi membosankan seperti itu." Setelah dimarahi oleh Yuan Luo, Sui Muyang menggertakkan gigi dan berdiri di belakang Yuan Luo. Meski wajahnya tidak terlihat bagus, matanya masih menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. "Siapa yang memberitahu saya apa yang terjadi pada Sui Muyang? Pernahkah Anda mendengarnya? Sejuta jiwa yang terbelah yang dipraktekkan oleh kepala istana Yuan Luo. Dia menggunakan 1 juta avatarnya dan menyebarkannya ke banyak alam bawah untuk berlatih. Sui Muyang awalnya adalah prajurit alam bawah, tapi dia jatuh cinta dengan avatar dari penguasa istana Yuan Luo. Dia juga orang yang aneh. Dikatakan bahwa alam atas yang dia naiki berjarak lebih dari 60 alam besar dari alam besar kita. Dia juga mengandalkan ketekunan dan keberuntungannya sendiri untuk melintasi begitu banyak alam besar dan datang ke istana surgawi Yuan Mio. Itu tidak bisa disebut keajaiban. Bakatnya juga sangat tinggi. Dia akan dianggap serius di tanah suci manapun tempat dia dilempar. Selama dia memintanya, tidak ada alasan bagi orang lain untuk tidak mengirimnya ke istana surga Yuan Mio. Tapi dia sedang jatuh cinta. Dia jatuh cinta dengan salah satu avatar Tuan Istana. Sekarang Tuan Istana telah mengambil kembali semua avatarnya, dan itu berbeda. Setelah mendengar banyak diskusi ini, wajah Lo Sheng juga penuh keheranan. Dia mungkin mengerti alasannya. Sebagai seorang yang berkuasa, Sui Muyang bertemu dengan avatar Yuan Luo di alam bawah. Tapi bagaimanapun juga itu adalah avatar. Sekarang dia mencoba mengejar Yuan Luo dengan membuktikan bakat dan kekuatannya. Namun masalahnya adalah trik ini tidak berhasil. Jadi Lo Sheng menggelengkan kepalanya sedikit. Sejak Lo Sheng naik, ada perasaan yang sangat aneh saat pertama kali berhubungan dengan Yuan Luo. Nyatanya rasa keanehan tersebut masih belum bisa dihilangkan hingga saat ini. Dalam pandangan Lo Sheng, Yuan Luo di depannya tidak memiliki perbedaan penampilan dengan 2 Yuan Luo di alam bawah. Tetapi sebenarnya, mereka adalah orang yang sama sekali berbeda. Dengan kata lain, Yuan Luo yang pernah dikenal Lo Sheng telah menghilang dan ditelan oleh Yuan Luo di depannya. Meskipun kepala istana Yuan Luo di depannya mewarisi ingatan kedua avatar Yuan Luo. Bagaimanapun juga, itu hanyalah 2 dari persejuta kenangannya. Adapun alasan mengapa Yuan Luo sangat terkesan dengan Lo Sheng adalah karena dia telah mengekstraksi ingatan Lo Sheng dari ingatan jutaan avatar Yuan Luo. Jika Yuan Luo tidak mengekstraksi ingatan tentang Sui Muyang akan sama sekali seperti orang asing bagi Yuan Luo. Meskipun Sui Muyang mengikuti avatar Yuan Luo ke Yuan Mio Tianggong dan karena penampilannya yang luar biasa, meskipun Yuan Luo menyadarinya, tapi dia memahami niat Sui Muyang. Namun ini tetap tidak dapat mengubah fakta bahwa dia adalah orang asing. Namun melihat postur Sui Muyang, sepertinya dia tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Jadi Lo Sheng hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian dia berpikir, bagaimana jika dia membuktikan kekuatannya di masa depan? Emosi tidak dimenangkan dengan kekuatan. Tidak apa-apa jika Yuan Luo adalah wanita biasa. Namun dia adalah putra Tianxun. Dan dengan posisinya yang tinggi sekarang, bagaimana dia bisa berkomitmen pada siapapun sesuka hati? Tentu saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Lo Sheng. Setelah para prajurit di bawah masih terbang menuju cincin cahaya merah dengan tertib, mereka yang lewat berdiri di belakang banyak penguasa istana dan wakil penguasa istana. "Apakah Anda belum ingin pergi?" Ansin bertanya dari samping. "Anda bisa naik duluan," saran Lo Sheng. Ansin berkata,
Sebenarnya saya meminta Anda pergi dulu, tapi jika Anda meminta saya pergi dulu, maka saya akan pergi dulu. Setelah selesai berbicara, Ansing dengan ringan mengetukkan jari kakinya, dan setelah berputar di udara, dia bergerak menuju cincin kabut merah dengan kelincahan yang tidak biasa. Melalui cincin kabut merah dengan punggung menghadapnya, saat Ansing melewati cincin cahaya merah muncul dari salah satu ujung cincin, dan cahaya itu menyebar dengan cepat ke sepanjang cincin. Segera seluruh cincin merah mulai berdengung dengan lembut. Pada saat yang sama, sinar cahaya yang menyilaukan seperti gelombang terus-menerus melonjak di cincin kabut merah dan menolak untuk menghilang. Itu juga karena cahayanya terlalu menyilaukan, sehingga cincin cahaya merah tidak lagi tampak seperti cincin di mata semua orang, tetapi seperti bola api besar atau matahari. Reaksi yang sangat kuat. Wanita ini sepertinya telah membuka daun teratai beberapa daun. Shimuya sudah menjadi super jenius. Mungkinkah wanita ini telah melampaui super jenius? Pantas saja dia begitu sombong dan berani menantang seluruh Yeonmyo Tianggong. Bakat ini sungguh tak terbayangkan. Beberapa wakil kepala istana Yeonmyo Tianggong juga menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Mereka terkesan dengan wanita ini. Belum lama ini wanita ini menggunakan perintah mengaum harimau untuk secara langsung menantang para jenius dari seluruh wakil istana ini. Dan para master mengetahui bahwa dia adalah murid langsung dari master istana lama. Tetapi mereka tidak menjelaskan secara rinci. Karena ditinggalkan di sini oleh tuan istana lama, biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Murid langsung dari penguasa istana lama secara alami tidak lemah dalam hal kekuatan dan bakat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Ansing dapat memicu reaksi sebesar itu dari cincin merah. Sehingga Yeonluo juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Agar cincin merah bereaksi seperti ini, seharusnya dia telah membuka bunga 9 daun. Iya, seorang wakil kepala istana mengangguk. Seharusnya begitu. Jika tebakan saya benar, dia seharusnya berada di puncak 9 daun. Jika dia dapat selamat dari 10 kesengsaraan kecil, ada sedikit kemungkinan. Tubuhnya bunga teratai Mahayana. Teratai Mahayana? Wakil ketua istana lainnya menghela nafas. Tuan istana tua sangat beruntung. Dia tidak hanya dapat menyerang posisi penguasa surgawi dan lolos dari 5 kemunduran dunia, tetapi dia juga mengambil sebuah harta karun. Jelas, mereka yang memiliki bunga teratai Mahayana hanyalah segelintir di antara semua ras besar di seluruh alam semesta. Yeonluo mengangguk tapi tersenyum tipis. Gadis ini seharusnya mendapat tempat di dunia. Namun Yeonluo tidak berani mengatakan dengan pasti. Sekarang dunia besar baru saja dimulai dan seluruh perang dunia besar akan berlangsung lama. Banyak hal yang tidak diketahui dan tidak dapat dinilai. Perang seseorang dengan keberuntungan yang tak tertandingi adalah kesayangan era ini. Tapi dia belum tentu bisa menjadi protagonis. Terlebih lagi, dalam pandangan Yeonluo, wanita ini terlalu sombong. Meskipun Yeonluo tidak meninggalkan istananya selama periode ini, dia memahami beberapa berita, terutama karena dia berulang kali memprovokasi Loseng hanya mencari kematian. Jika dia bersikeras mencari kematian, betapapun bagusnya keberuntungannya akan sulit untuk menyelamatkannya. Tentu saja, Yeonluo tidak akan peduli dengan hal semacam ini. Dia tidak memberikan saran apapun kepada Loseng, juga tidak memberikan perlakuan istimewa khusus kepada Loseng. Karena Loseng memiliki nasib ganda, maka biarkan Loseng pergi dengan caranya sendiri. Loseng, kenapa Anda belum muncul? Yeonluo memandang Loseng dengan ringan. Faktanya identitas Loseng dan Suemu yang sangat mirip. Keduanya adalah penguasa. Mereka juga bertemu dengan avatar Yeonluo di alam bawah. Namun ketika Yeonluo mendapatkan kembali ingatannya, ingatan Loseng lebih mengejutkan Yeonluo daripada Suemu Yang. Oleh karena itu, kesan Yeonluo terhadap Loseng jauh lebih dalam daripada kesan Suemu Yang.
Ansin berdiri di langit dan diperkenalkan ke Yeonmyo Tianggong oleh penguasa istana tua. Logikanya, dia seharusnya berdiri di belakang Yeonluo. Tapi dia mengambang sendirian di samping, di bawah cahaya merah menyala memantulkan wajahnya. Meskipun dia merasakan tatapan kaget semua orang, wajahnya sedikit tenang. Tapi dia juga sedikit bangga di hatinya. Tapi bangga bukan berarti dia puas. Bagaimanapun tujuannya jelas tidak terbatas pada istana surgawi Yunseo yang kecil. Dia akan menghadapi para jenius terbaik di seluruh dunia di masa depan. Dan warisan api ini hanyalah permulaan. Saat cahayanya perlahan meredup, seluruh lingkaran cahaya merah juga kembali tenang. Di belakangnya beberapa prajurit lagi terbang, tetapi saat ini dia juga menatap Loseng di bawah. Loseng, sekarang giliran Anda. Bukankah Anda berencana untuk berpartisipasi dalam barisan api? Loseng menolak tantangannya berulang kali dan dia tidak punya pilihan selain memilih untuk mengalahkan Loseng di warisan api. Mendengar kata-kata Ansin, Loseng tersenyum tipis dan banyak orang juga memusatkan perhatian mereka pada Loseng. Bagaimanapun, dua pendatang baru yang tampil terbaik selama periode ini adalah Ansin dan Loseng. Faktanya, banyak pejuang di Yeonmyo Tianggong juga penasaran, namun Loseng hanya melakukan 2 serangan di istana surgawi Yeonmyo. Pertama kali dia mengalahkan prajurit Ling Yuntang, dan kedua kalinya dia hampir membunuh tuan muda Jing Xuan dari Yan Yuntang dengan 1 pedang. Tapi Jing Xuan hanya berada di peringkat sekitar 200 di Yan Yuntang. Jadi sulit untuk merujuk kekuatan Loseng yang sebenarnya melalui Jing Xuan. Namun Ansin mengalahkan lebih dari 10 orang berturut-turut, termasuk beberapa yang berada di peringkat ratusan teratas dan beberapa di puluhan Yan Yuntang. Prajurit peringkat 4 di Yan Yuntang juga dikalahkan oleh Ansin. Ketika dia melewati cincin kabut merah, cahaya yang dia tarik beberapa kali lipat dari cahaya Sui Muyang, yang juga membuat semua orang mengerti bahwa potensi wanita ini tampaknya jauh di luar imajinasi mereka. Oleh karena itu, meskipun sebagian besar pejuang tidak menyukai Ansin, jika dibandingkan dengan Loseng, mereka tetap lebih menyukainya. Ayo cepat! Ansin mengulurkan telapak tangannya ke arah Loseng dengan 5 jari panjang dan putih terentang, seolah ingin menarik Loseng dari jarak puluhan kaki. Mendengar itu, Loseng mengangguk dan mengaktifkan energi kekacauan untuk perlahan-lahan melayangkan tubuhnya. Melihat Loseng, dia tampak sedikit tidak yakin. Sepertinya tidak ada yang tahu berapa banyak bunga teratai yang telah dia buka. Mungkinkah dia hanya membuka 3 bunga teratai? Apakah dia takut tidak akan bisa melewati cincin merah itu? Mustahil. Memang ada kemungkinan kecil. Lagi pula saya tahu berapa banyak bunga teratai yang telah saya buka. Lihatlah, para pejuang yang ragu-ragu, kebanyakan dari mereka tidak bisa lewat. Mendengar kata-kata itu, senyuman tipis muncul di wajah Yeonluo, tapi dia memiliki keyakinan penuh pada Loseng. Dia tidak tahu berapa banyak bunga teratai yang dibuka Loseng, dan dia tidak mengumpulkan ingatan yang relevan melalui ingatan kedua avatarnya. Saat Loseng akan pergi ke kerajaan dewa untuk mengatasi kesengsaraan, dan kedua avatar Yeonluo yang satu berada di wilayah timur dan yang lainnya berada di benua Poseidon. Dan di depan Loseng, dia tidak bertanya, karena Loseng bisa mendapatkan gelar surga emas di Menara Dosa. Akan menjadi lelucon jika dia bahkan tidak bisa melewati cincin cahaya merah di depannya. Pada saat ini, Loseng hanya mempertahankan kecepatan lambat dan perlahan terbang menuju cincin kabut merah. Mereka yang seharusnya lewat sudah lewat, dan mereka yang belum lewat semuanya tetap di bawah. Semua orang juga sangat ingin tahu apakah Loseng bisa melewati cincin cahaya merah. Jadi perhatian semua orang terfokus padanya. Meskipun kecepatan Loseng lambat, ketinggian cincin awan merah hanya sekitar 20 atau 30 kaki. Setelah beberapa saat, Loseng terbang ke depan cincin awan merah. Dan cincin kabut merah yang tenang itu seperti cincin besi panas membara. Dengan garis-garis cahaya merah tua samar-samar
terlihat di dalamnya. Di bawah tatapan semua orang, loseng diam-diam bergerak menuju awan merah. Kemudian semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa cincin cahaya merah tidak menghasilkan tirai transparan untuk menghalangi loseng dari luar. Dan pada saat menyeberang, cincin cahaya merah sepertinya merasakan sesuatu, dan cahaya merah mulai muncul di dalam cincin. Momentum cahaya itu begitu dahsyat, sepertinya lebih kuat daripada Anshin. Itu tidak benar. Cahaya Anshin melewati melalui cincin merah mungkin adalah batas dari cincin kabut merah. Karena itu adalah batasnya. Bagaimana bisa dilampaui? Tonton dulu, akan selalu ada pemenang. Di langit di atas cincin awan merah, Anshin menggigit bibirnya dan menatap cincin awan merah dari dekat. Mengapa dia mencantumkan loseng sebagai lawannya? Alasannya jelas bukan karena dia mengambil pedang ilahi Li Feng milik gurunya. Hanya saja tuannya diam-diam memberitahu hari itu bahwa loseng juga memiliki nasib perang dunia besar. Dan sepertinya ada ketidakpastian pada nasib loseng. Yang berarti dia adalah orang yang tidak memiliki takdir. Dan loseng ini memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Bahkan Anshin sama sekali tidak memperhatikan para super genius dari Yeonmyo Tiangong ini. Sama seperti Suemu yang barusan, dia dianggap baik. Tetapi dia tetap berpikir bahwa Suemu yang bukanlah lawannya. Jadi, sejak dia masuk ke istana surgawi Yeonmyo, dia bisa saja ditempatkan di kediaman yang sangat terpencil. Tetapi dia memilih istana kecil ini di sini, di Lingjungtang, dan menunjuk dirinya sebagai tetangga loseng. Setelah menggunakan token harimau mengaum untuk menantang, Anshin sangat berharap loseng akan menantangnya. Tetapi orang ini tidak tergerak sama sekali, bahkan mengabaikannya. Setelah berkali-kali memprovokasi dan bahkan menghancurkan rumah pria sialan ini, dia tetap tidak menghiraukannya. Pada akhirnya, Anshin benar-benar tidak punya pilihan selain melawan loseng secara langsung, tanpa berkata apa-apa. Meskipun ulasan yang paling kritis adalah warisan api, dia dapat mengetahui sesuatu tentang hal itu melalui reaksi cincin kabut merah. Melihat cahaya yang terkumpul di cincin kabut merah, seharusnya lebih pekat dan warnanya lebih menyilaukan dari sebelumnya, sehingga Anshin tiba-tiba menjadi gugup. Dengan karakternya yang sombong, dia percaya bahwa tidak banyak orang jenius di dunia yang bisa menandinginya, dan seharusnya ada lebih sedikit orang seperti ini di aliansi. Pada saat ini, cahaya di cincin kabut merah terus terakumulasi dan akan meledak di sepanjang cincin. Yunluo juga menyaksikan semuanya dengan tenang, dengan tatapan luar biasa di kedalaman matanya. Adapun wakil kepala istana Suchan, ekspresinya tidak terlalu bagus. Namun pada saat ini akumulasi cahaya cincin kabut merah tiba-tiba menghilang. Sekarang, bahkan tidak hanya pancarannya yang hilang, tetapi cincin kabut merah tetap berwarna merah tua dalam keadaan normal. Namun saat ini, warna merah tua juga menghilang, dan seluruh cincin kabut merah berubah menjadi cincin besi hitam. Dan tidak ada lagi kilonya di atas cincin. Seketika, semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Bagaimana? Apakah cincin cahaya merah ini rusak? Bagaimana mungkin cincin kabut merah ini adalah artefak kelas 1 dan belum diserang? Tidak mungkin rusak hanya karena dikatakan buruk. Baik prajurit di atas maupun prajurit di bawah berbicara dengan suara pelan. Bagaimanapun cincin cahaya merah ini digunakan sebagai senjata ajaib pelindung istana surgawi Yeonmyo. Dan situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Loseng baru saja melewati cincin kabut merah dan sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Adapun Anshin, dia diam-diam menghela nafas lega. Mungkin dia tidak berpikir bahwa cincin kabut merah akan dapat memverifikasi apapun. Ini hanya pemutaran kecil yang dilakukan oleh penguasa istana. Sebelum warisan api dibuka, jadi membuat cincin cahaya merah bersinar lebih intens tidak berarti bakat loseng lebih kuat dari miliknya. Bagaimanapun, Anshin masih tidak ingin loseng melampauinya saat melintasi cincin kabut merah. Tapi saat dia menyaksikan kecemerlangan yang muncul di cincin kabut merah,
menjadi lebih besar, dan dia menjadi khawatir. Sekarang, cincin kabut merah sepertinya tiba-tiba gagal, dan itu memang mengecewakan. Yunluo melayang dengan lembut menuju cincin awan merah, dan wajahnya menjadi semakin aneh. Dia menatap Lo Sheng dengan ringan, kemudian melulurkan tangannya untuk menyentuh cincin awan merah, dan diaktifkan lagi olehnya, sehingga mekar dengan cahaya merah lagi. "Apa yang terjadi?" kata Lo Sheng dengan bingung. Yunluo menatap Lo Sheng dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. "Maukah Anda mencobanya lagi?" Lo Sheng mengangguk, mengikuti permintaan Yunluo, melewati cincin cahaya merah dan mengebornya lagi dari bawah. Namun hasilnya persis sama seperti terakhir kali. Cahaya merah pada cincin cahaya merah tiba-tiba padam setelah terakumulasi beberapa saat, dan seluruh cincin cahaya merah menjadi hitam dan kehilangan kilonya. Melihat pemandangan ini, Yunluo mengedipkan matanya, menggerakkan jarinya sedikit, dan berkata, "Oke, lewati saja." Lo Sheng mengangguk dan tidak lagi memikirkan mengapa cincin cahaya merah berada dalam situasi ini. Dia terbang ke langit dan berdiri di berdampingan dengan prajurit lain yang melewati cincin itu. Tetapi saat ini, Wakil Kepala Istana Suchan berkata, "Ketua Istana, apakah ini sedikit melanggar aturan? Menurut aturan sebelumnya, jika seseorang ingin berpartisipasi dalam warisan api, dia harus lulus penyaringan cincin kabut merah ini. Tapi Lo Sheng tidak." Yunluo berkata dengan tenang, "Dia telah melewati cincin kabut merah." "Tapi ada yang salah dengan cincin kabut merah." Suchan berargumen dengan alasan, "Ada masalah, tapi dia tetap lolos." Jawab Yunluo lagi. Suchan tersenyum dingin dan berkata dengan canggih, "Menurut pernyataan kepala istana, jika cincin kabut merah tidak diaktifkan, bukankah semua orang dapat meneruskannya dan menerima warisan api? Lalu, cincin kabut merah ini apa gunanya? Jika anak ini lolos, bukankah itu tidak adil bagi para prajurit Myo Tayanggong? Faktanya, siapapun yang tidak buta dapat melihat dengan jelas. Lo Sheng melewatinya terlebih dahulu dan kemudian membiarkan cincin cahaya merah padam. Namun kesesatan Suchan bergema di kalangan pejuang di bawah ini. Hanya kurang dari 10% prajurit di Istana Surgawi Yeonmyo yang melewati cincin awan merah. Dan 90% prajurit lainnya tidak dapat berpartisipasi dalam barisan api. Selain kekecewaan, hati mereka secara alami tidak bahagia dan tidak seimbang. Setelah mendengar kekeliruan Suchan, semua orang juga setuju. "Ya, jika kita membiarkan dia lewat seperti ini, bukankah semua orang akan diizinkan pergi?" "Tidak, dia harus diizinkan untuk lulus sepenuhnya satu kali. Jika tidak, maka akan menjadi penipuan." Mendengar suara para prajurit di bawah, mata Yunluo menjadi semakin dingin. Dia sudah menebak apa masalahnya, tapi dia tidak ingin mengatakannya dengan sengaja. Baru saja Lo Sheng melewati cincin awan merah untuk pertama kalinya dan memadamkan cahaya di cincin awan merah itu. Jadi Lo Sheng mungkin telah membuka teratai Mahayana dengan luar biasa. Dan apa yang dapat dirasakan oleh cincin kabut merah hanyalah batas dari teratai Hinayana. Di luar batas ini, cincin kabut merah tidak dapat merespons secara normal. Jadi dia padam pada saat itu juga. Menurut penilaian Yunluo sebelumnya, bunga teratai Lo Sheng setidaknya telah membuka 7 daun. Sangat mungkin dia telah membuka 9 daun, seperti Sui Muyang, atau puncak dari 9 daun, seperti Anxin. Tetapi dia tidak pernah memikirkannya, bahwa Lo Sheng di alam hidup dan mati tingkat kelima, teratai Mahayana benar-benar terbuka. Namun kesimpulannya hanya berdasarkan cincin kabut merah. Adapun berapa banyak daun teratai Mahayana Lo Sheng yang mekar? Apakah itu 11 daun atau 13 daun? Bahkan 15 daun? Dia masih tidak bertanya pada Lo Sheng. Menghadapi keraguan Suchan, dia tersenyum dingin, menatap Suchan dan berkata, "Apakah saya yang memiliki keputusan akhir di Istana Surgawi Yeonmyo, atau apakah Anda yang memiliki keputusan akhir?"
Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.